Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah pagi hari ini kita mau datang di hadirat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk menyenangkan dan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Biarlah pagi hari ini kita mau buka hati kita mau buka mulut kita mau sembah Dia. Kita mau katakan, terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Engkau baik Yesus, Kau yang kami sembah. Terima kasih ya Yesus. Haleluya. Kami rindu menyembah Engkau. Kami rindu ya Yesus. Ini seruan kami ya Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini ya Bapa. Kau lihat Tuhan setiap hati kami Tuhan, setiap kerinduan kami Tuhan, datang di hadapan Engkau, meninggikan, memuji Engkau ya Yesus pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah hanya nama-Mu saja yang kami tinggikan, hanya nama-Mu saja yang kami besarkan Tuhan pada pagi hari ini ya Yesus. Hati Engkau yang kami tinggikan, hanya Engkau yang kami senangkan ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih Allah kami yang baik. Kami buka setiap hati kami buka setiap mulut kami di hadapan Engkau ya Bapa. Kami yakin dan percaya kuasa kehadirat-Mu, kuasa mujizat-Mu terjadi saat ini Tuhan, terjadi di hidup kami ya Yesus. Terima kasih ya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Ini kami Tuhan, kami datang dengan penuh kerinduan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap ya Yesus. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawan. Sekali lagi dengan segenap hati katakan, ini kami Tuhan. Tuhan, aku rindu. Ya Yesus, ini kami rindu menyembah-Mu. Tuhan, aku siap. Penuhi kami. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawan. Setiap hati kita yang rindu, mari angkat tanganmu katakan, ya Yesus, kami rindu Engkau. Saat ini katakan kami rindu. Rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Katakan lebih lagi, kami rindu Engkau. Rindukan Kau hadir saat ini Tuhan. Haleluya. Rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Dengan segenap hati katakan, Tuhan, aku rindu. Ini kami Tuhan. Tuhan, aku siap.
lagi dengan segenap hati katakan, ini kami Tuhan. Kami rindu Tuhan. Kami rindu atas lawatan-Mu Tuhan. Tuhan, aku siap. Mari Tuhan penuhi kami. Aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan. Setiap kita katakan kami rindu Engkau. Rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Kami rindu Engkau. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Dengan segenap hati katakan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Sekali lagi dengan segenap hatimu katakan, ini kami datang Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu Yesus. Kami rindu Roh-Mu mengurapi setiap kami. Haleluya. Angkat suaramu, angkat tanganmu, nyatakan. Rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Angkat suaramu. Ku rindukan Kau hadir di sini ya Yesus. Kami rindukan Engkau hadir Tuhan. Penuhi setiap kami Yesus. Rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. 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 Haleluya Yesus. Haleluya. Kami rindukan Engkau. Kami rindukan jamahan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa kehadirat-Mu Tuhan sudah hadir Tuhan memenuhi setiap hati kami pada pagi hari ini ya Yesus. Kami yakin dan percaya hati kami boleh dibebaskan, meninggikan, bersorak, memuliakan nama-Mu saja ya Yesus pada pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, tidak ada kuasa lain selain kuasa Engkau yang di tengah-tengah kami Yesus. Kuasa iblis sudah dikalahkan, sudah dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya pagi hari ini kami siap bersorak, melompat, meninggikan, memuliakan nama Engkau ya Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap dan percaya katakan amin. Haleluya saudara.
Amin. Puji Tuhan. Saya yakin dan percaya setiap kita pada pagi hari ini adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Mari kita mau katakan, maju. Maju saja. Tuhan Yesus selalu beserta kita. Haleluya. Amin. Kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa Yesus yang selalu beserta. Amin. Saja Tuhan selalu serta, nanti satu kali salib digantikan. Dengan semangat katakan, maju-maju saja. Maju saja, Tuhan selalu serta, nanti satu kali salib. Sekali lagi katakan, maju-maju saja. Maju-maju saja, Tuhan selalu serta, nanti satu kali salib. Sekali lagi katakan, maju. Maju-maju saja, katakan Tuhan Yesus, nanti satu kali salib digantikan. Amin. Majulah, jalan ke surga tanpa hari. Majulah, Yesuslah banyak peserta, lebih banyak. Majulah, jalan ke surga. Amin. Tanpa hari. Majulah, Yesuslah banyak peserta. Sekali lagi katakan, majulah, jalan ke surga tanpa hari. Majulah, Yesuslah banyak peserta, lebih manis. Maju-maju saja, maju-maju saja. Dengan iman katakan, amin. Tuhan selalu serta, di satu kali salib. Sekali lagi dengan iman sorakan, maju-maju saja, Tuhan selalu serta, di satu kali salib. Sekali lagi dengan penuh semangat sorakan, maju-maju saja, Tuhan selalu serta, nanti satu kali salib digantikan. Nanti satu kali salib digantikan. Sekali lagi katakan, nanti satu kali salib digantikan mahkota. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Haleluya Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau sembah Engkau lebih lagi ya Yesus. Kami mau agungkan Engkau lebih lagi ya Yesus. Hanya Engkau segala-galanya dalam hidup kami ya Bapa. Mari angkat tanganmu, angkat suaramu di hadapannya, katakan, amin Tuhan, Kau yang kami sembah. Kuduslah Tuhan, dan sanjung Kau mulia, mulia. Dengan segala penghormatan katakan, ku sembah Engkau, Allahku yang kudus. Kuduslah Tuhan, dan sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Engkau kami sembah. Kau yang kudus.
Yesus. Kuduslah Tuhan, kami sanjung Engkau Tuhan. Mulia bagimu Tuhan. Haleluya, kami sembah Engkau Yesus. Haleluya Yesus. Kudus, kudus Allah, Jumlah mulia. Haleluya Yesus. Bagimu sembah Dia. Kami sanjung Engkau, Raja di atas segala raja. Kuduslah Tuhan, dan Tuhan mulia, mulia bagimu Tuhan. Hanya bagimu Tuhan, hanya bagimu Tuhan. Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat kuasa kehadirat-Mu Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Kami yakin dan percaya kuasa Roh Kudus-Mu terus bekerja Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari pesan Tuhan. Biar Engkau berbicara dari setiap hati kami Tuhan, sehingga kami boleh mendapat rema Tuhan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Boleh hidup dan terus hidup dalam setiap hidup kami ya Bapa, dan terus ada dalam setiap hati kami ya Bapa. Terima kasih ya Yesus, terima kasih Allah yang baik. Kami siap untuk kembali diisi oleh kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami sambut firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, haleluya. Pagi ini satu bukti nyata pemeliharaan Tuhan di sepanjang minggu yang baru saja kita lewati. Puji Tuhan. Baik, mari kita membuka Matius pasal 5. Saya selesaikan dulu ini anak tangga berbahagia. Matius pasal 5 ayat 10. Ayat 10 ada tertulis begini. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga, pemilik kerajaan sorga. Ini ayat 10. Lalu ayat 11 mengatakan kelanjutan dari ayat 10 ini. Sebab ayat 10 sudah dikatakan berbahagialah, maka berbahagialah kamu. Ya, ayat 11. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dianiaya. Ya. Jika karena aku kamu dicela, kamu dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Ya. Sebab ayat 10, 11 dan ayat 12 masih bagian dari ayat yang ke-8, 9, 10. Berbahagialah kamu, ya, apabila kamu dianiaya. Ya. Berbahagialah kamu apabila kamu dicela, bila difitnahkan. Ayat yang ke-12. Alkitab menyatakan bahwa Bapak Ibu sekalian, seringkali kita mengalami hal ini dan jujur amat sangat tidak mengenakan. Ya,
sangat tidak enak. Coba kita kembali ke ayat yang ke-10 dulu. Berbahagialah apabila kamu dianiaya oleh sebab kebenaran. Kita teraniaya oleh sebab kebenaran karena kita pemilik sorga. Lalu ayat 11 lebih jelas, lebih lengkap lagi. Berbahagialah kamu apabila kamu dicela, lalu dianiaya, lalu difitnahkan segala yang jahat kepadamu. Ya. Maka ayat berikutnya mencatat bahwa ada sisi-sisi positif yang kita bisa terima karena disebut lagi berbahagialah, bersukacitalah karena upahmu besar di surga. Ayat 8 hanya katakan berbahagialah karena kamu pemilik kerajaan surga. Ayat 12 ada penambahan di sana, ya. Sebab Alkitab mengatakan karena upahmu besar di surga, ya. Ada bonus di sana. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat anak tangga pertama di ayat yang ketiga, di sana disebut berbahagialah yang miskin atau yang rendah hati di ayat yang ketiga, yang miskin atau rendah hati. Terjemahan lama, sisi positifnya di sana adalah bahwa mereka yang empunya kerajaan surga. Lalu anak tangga yang ke-8, berbahagialah apabila kamu dicela, dianiaya, difitnahkan sesuatu kepada kamu, maka kamu juga yang empunya kerajaan surga. Ini begini saudara, anak tangga bahagia ini dimulai dengan sisi positifnya adalah karena mereka empunya atau pemilik kerajaan surga. Ditutup dengan ayat ini anak tangga yang ke-8 sama juga karena mereka adalah pemilik empunya kerajaan surga. Mari sama-sama kita bahas bersama. Ada 3 hal yang dicatat oleh firman Allah ini. Kalau di Alkitab terjemahan lama, kata teraniaya itu dipakai kata teraniaya. Teraniaya ini orang itu mencela kita, ya. Kalau kita teraniaya. Jadi orang mencela kita, orang menganiaya kita, ya. Orang mengumpat kita. Mengumpat kamu, mengumpat saya, mengumpat kita dengan dusta, ya. Dengan dusta oleh sebab aku, karena Tuhan, karena iman kita, karena Yesus Kristus. Pertama, kita lihat yang teraniaya, ya. Berbahagialah engkau yang teraniaya. Teraniaya, dianiaya itu artinya itu ada satu perbuatan bengis di situ, ya. Kita teraniaya, kita mengalami aniaya, satu perbuatan yang sifatnya bengis, ya. Bengis, sifat ini yang amat sangat tidak baik. Penyiksaan, ya. Juga termasuk penindasan, ya. Atau perlakuan yang sewenang-wenang. Kita dianiaya, kita disiksa, dianiaya, disiksa dengan tidak mengenal belas kasihan, ya. Ini pengertian daripada dianiaya, teraniaya, ya. Lalu pengertian kedua kata dicela. Berbahagialah apabila kamu dicela. Dicela ini adalah dihina, direndahkan, dihina, direndahkan. Ada aib, ada noda,
yang diberikan kepada kita. Jadi kita diposisikan seperti model begini ya, dihina, dikasih aib, noda, seperti kita ada cacatnya ya, kita dapat celah. Seolah-olah dalam diri kita ada cacatnya yang membuat keberadaan kita di mata orang nggak sempurna ya. Orang memandang kita seperti ada cacat, tidak sempurna, maka kita dicela orang ya. Kita menerima dicela orang ya. Ada sesuatu yang buruk pada kita menurut pandangan mata orang, maka kita dicela. Jadi ini posisi yang amat sangat tidak enak. Tapi Tuhan bilang berbahagialah apabila kamu dicela. Berbahagialah apabila kamu teraniaya. Nah yang ketiga, ini yang sering ada di dunia nyata, fitnah. Berbahagialah apabila kamu difitnahkan. Segala sesuatu karena aku, karena Tuhan kita difitnah. Zaman sekarang ada hoax, kita difitnah. Artinya digunakan untuk menjelekkan seseorang, memfitnah. Ada hoax, tujuannya untuk menjelekkan seseorang. Tujuannya untuk menodai nama kita, nama seseorang. Tujuannya untuk merugikan kehormatan seseorang. Difitnahlah. Dan saya melihat dalam bahasa Indonesia kita, difitnah atau pemfitnah itu adalah hasil karangan, hasil imajinasi si pemfitnah itu. Jadi kalau pikiran hatinya jahat, pikiran hatinya penuh dengan rupa-rupa kejahatan, otak manusia yang memang jahat, tujuannya mensolimi kita, tujuannya merusak nama kita, maka mengaranglah satu cerita. Ini hasil imajinasi pikiran yang jahat, ya, merusak, menghancurkan seseorang. Pemerintah kan sudah ada hukum, ada hoax, hati-hati, ditangkap, ada hukum, masuk penjara, ya. Dan ini yang sedang terjadi di Indonesia. Kayaknya ini kata fitnah hoax ini bagaikan kue yang enak, sedang beredar. Semua orang berbuat jahat difitnah. Jadi tidak selamanya kita berbuat baik juga dianggap baik, ya. Berbuat baik pun difitnah. Menolong seseorang difitnah, dihoax, ya. Tetapi Alkitab katakan walaupun karena kebenaran kita difitnah bukan berarti kita berhenti berbuat baik. Yesus mengalami hal yang sama, namun Yesus tidak pernah berhenti berbuat baik. Beberapa minggu yang lalu saya katakan, kalau kita periksa ini 4 Injil ini, tiap hari selalu Yesus berbuat baik. Jadi tiada hari lalu Yesus tidak berbuat baik. Walaupun difitnah, walaupun diolok, walaupun dihoak, dituduhkan hal-hal yang tidak baik, tapi Yesus terus berbuat baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, Yesus mengalami hal yang sama. Dia dianiaya, dia dicela orang, dia difitnah, bahkan dia dicemeti dan lain-lain. Dan Alkitab katakan bahkan sampai naik ke bukit Golgota, mati karena mau menebus dosa umat manusia. Apakah ada perlawanan Yesus? No, tidak. Malah di kayu salib ada doa. Apa kata Yesus? Bapa, ampunilah mereka semua karena mereka tidak tahu apa yang sedang mereka perbuat. Itu doa Yesus. Menjadi orang Kristen, doa orang Kristen. Tapi kalau saya andai kata umpama ada orang Kristen memfitnah saya, ada hoaks kepada saya, atau barangkali ada pendeta buat begitu, saya doanya lain, saudara. Saya bilang, Tuhan, ampuni, sebutlah namanya Adam. Ampuni si Adam, Tuhan, karena dia tahu apa yang dia buat.
Yesus karena mereka tidak tahu Tuhan. Nah kalau seorang Kristen sudah tahu lalu berbuat, maka saya berdoa Tuhan ampuni dia karena dia tahu apa yang dia buat. Jadi artinya kita tidak boleh ada upaya, saya mau balas engkau, kau fitnah, ku fitnah. Jangan, biarkan saja. Langkah yang tepat berdiam diri, langkah yang tepat, kata Yesus, ke kamar berdoa. Pembalasan itu bukan hak kita, itu hak Tuhan. Kalau kita balas, mungkin kita cuma tempeleng. Ini logika manusia. Tapi kalau Tuhan balas, lebih dari tempeleng. Ya. Jadi serahkan ke tangan Tuhan. Ya. Kita berbuat apa seturut dengan kehendak Allah. Haleluya. Maka ayat 12 katakan, ketika kita mengalami yang tidak enak ini, dianiaya, dicela, dihoaks, difitnah, dan macam-macam yang merugikan pribadi kita, ayat 12 katakan, bersukacitalah. Tambah lagi. Dan bergembiralah. Karena upamu besar di sorga. Amin. Ayat 8 yang katakan berbahagialah. Ketika kita alami ini ada bonus. Maka kata Tuhan, Alkitab mengajar kita bersukacita saja. Bergembira, artinya happy-happy saja. Karena upah kita besar di sorga. Lalu sebab demikian juga kata Alkitab telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Kalau saudara ikuti daftar 11 murid yang tersisa, saudara pelajari akhir hidup dari murid-murid ini ada yang digoreng, dibunuh dengan sadis, artinya mengalami satu siksaan yang parah banget, sangat parah sekali. Jadi orang Kristen dikenal dengan kasih, suka berbuat baik. Orang itu apa Kristen? Suka berbuat baik. Dihoaks, kita diam. Amen. Perhatikan saja. Gereja dirugikan, kita diam. Gereja dituduh, kita diam. Gereja dipersulit, diam. Berdoa terus. Dan Tuhan ada di pihak orang benar. Haleluya. Tuhan pasti bela. Haleluya. Maka bonusnya di sini bersukacita dan bergembira karena upamu besar di surga. Dapat upah besar di surga. Coba kita lihat 1 Petrus pasal 3. 1 Petrus pasal 3, 16 dan 17, saya baca 16 ya. Dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu, karena hidupmu yang saleh dalam Kristus, menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Ayat 17, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Di ayat 17 ini perhatikan Bapak Ibu sekalian, Alkitab bilang lebih baik kita menderita karena kita berbuat baik. Artinya lebih baik kita difitnah, kita dicela, dianiaya, kita dimusuhi orang karena kita berbuat baik. Lebih baik itu. Dan ini Alkitab bilang daripada menderita karena berbuat jahat. Dan ada satu poin kita perhatikan. Apabila kita menderita yang 3 model ini, kita dicela, kita dianiaya, kita difitnah karena berbuat baik. Perhatikan ya, ada koma. Jika hal itu dikehendaki oleh Allah. Tidak semua Allah izinkan itu menimpa orang percaya. Enggak semua. Tidak semua. Sama dengan banyak orang percaya berdoa kalau boleh saya masuk di kelompok orang yang mati syahid. Pingin sekali. Alkitab bilang kalau Tuhan tidak izinkan, enggak. Tidak. Banyak bukti saudara-saudara. Banyak bukti. Mantan murid saya mengalami hal yang sama. Secara manusia udah game tapi masih hidup.
Kalau Tuhan tidak izinkan masuk di jumlah kelompok yang ditentukan, mati syahid tidak bisa. Jadi artinya kalau kita belajar Alkitab, Allah sudah tentukan jumlah orang yang mati syahid. Sampai hari ini belum tergenap itu jumlah. Jadi besok dan seterusnya masih ada lagi. Lalu tidak semua orang percaya akan mati syahid. Tidak, tidak semua. Tidak semua. Saya membaca orang-orang yang bertobat, terima Yesus, disiksa, dianiaya, dibuang, tidak diambil keluarga, masih hidup. Karena dia bertahan, akhirnya diterima oleh keluarga. Jadi bicara tentang dianiaya sebagai orang percaya, bicara tentang kita dicela orang, kita difitnah orang dari kupasan tadi, saudara-saudara. Karena melihat kita orang benar. Pada umumnya itu ada rasa cemburu. Maka timbul fitnahan. Umpama, kok dia bisa sukses ya? Kita hoaks. Itu kan cemburu. Kok dia udah selamat, saya belum tentu selamat. Muncul lagi hal-hal yang lain. Maka ayat terakhir yang saya mau baca agak sedikit panjang. Di pasalnya yang keempat. 1 Petrus. Tadi pasal 3, sekarang pasal 4. Mulai ayat 12 sampai 19. Saudara-saudara yang kekasih. Perhatikan ayat ini. Janganlah kamu heran. Jangan heran. Akan nyala api siksaan. Yang datang kepadamu sebagai ujian. Oh haleluya. Rupanya ketika kita diizinkan Allah mengalami dicela itu ujian, saudara-saudara. Ujian, kita difitnah itu ujian, ya. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Ayat 13. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Artinya, kita difitnah. Kita dapat bagian seperti yang dialami oleh Yesus. Itu sesuatu yang luar biasa. Tidak semua orang diizinkan oleh Tuhan. Ya, supaya kamu juga boleh bergembira. Kamu boleh bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Jadi pengalaman Yesus dan Allah izinkan kita mengalami seperti pengalaman pahitnya Yesus. Berarti kemuliaan yang Yesus terima menjadi juga bahagian kita. Apabila Tuhan mengizinkan. Maka ayat 14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista. Ini ada penambahan. Tadi dicela, dinista. Karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan, perhatikan Bapak Ibu sekalian. Sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah. Perhatikan, roh Allah ada pada kamu. Saat kita difitnah, sadar saudara bahwa roh Allah ada pada kita. Minggu lalu saya bicara. Banyak orang sembarangan bilang sudah penuh Roh Kudus. Banyak orang sembarangan bilang sudah bisa karunia lidah. Periksa dulu. Back to the Bible. Kembali ke Alkitab, saudara-saudara. Kita berada di penghujung zaman dan memang itu terjadi. Sebab Alkitab bilang berawas-awaslah, kembali ke Alkitab. Jangan dengan mudah kita seperti terlepas keselamatan itu. Kita difitnah, tanda roh Allah ada pada kita, ayat 15. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau menderita karena mencuri, atau penjahat, atau pengacau. 16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, anak Tuhan, miliknya Tuhan, maka janganlah ia malu. Haleluya. Melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Saya tidak perlu ekspos. Saya baca secara lengkap. Satu orang akhirnya dia terima Yesus. Dan dengan tidak merasa rasa takut, dia bersaksi tentang Yesus. Sekalipun ada ancaman nyaris maut. Tetapi dia tidak pernah berhenti.
Dia bilang saya sudah selamat, saya mau orang lain juga selamat. Ya, menderita sebagai orang Kristen karena percaya Tuhan, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus Yesus. Ayat 17 ya. Karena sekarang telah tiba. Perhatikan ayat ini, sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Banyak orang Kristen tidak mau baca nih ayat. Saya bacakan. Dengar baik-baik. Saat sekarang bukan besok, bukan sekarang. Sudah tiba. Apa itu? Saatnya penghakiman dimulai. Wow. Dan mulai pada rumah Allah sendiri. Mulai dalam rumah Tuhan. Mulai dalam perhimpunan kita bersama. Sedang diadili. Penghakiman terjadi. Ya. Yang harus pertama-tama dihakimi. Mulai dari rumah sendiri. Ya. Mulai dalam rumah Allah. Saya boleh secara gamblang. Mulai dari orang Kristen. Mulai dari anak Tuhan. Mulai dari pelayan-pelayan Tuhan dulu. Dihakimi, dipisahkan. Mana yang baik, mana yang tidak baik. Dan ini Alkitab tulis. Dan jika penghakiman itu mulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? 18, 2 ayat lagi. Dan jika orang benar hampir tidak diselamatkan. Orang benar hampir, sebab pada akhirnya dia terseret, terpengaruh, terseret dengan ajaran sesat, kelihatan bagus untuk sementara, ujung-ujungnya. Untuk apa kita bilang orang bodoh, orang buta memimpin orang buta? Masa kita tidak tahu nih ayat ini? Sudah lama kita tahu. Ya. Orang buta tuntun orang buta, dua-dua masuk lubang. Nah sudah masuk lubang, kita mau salahkan siapa? Kapatulah yang ngajak saya, ya udah terlambat. Jika benar-benar hampir nyaris tidak diselamatkan. Apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan juga dengan orang berdosa? Ayat terakhir, ayat 19. Karena itu, baiklah juga. Perhatikan ayat ini. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah. Menyerahkan jiwanya, serahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada pencipta yang setia. Menyerahkan jiwa kita, mau mati? Enggak. Dengan selalu berbuat baik. Maka Alkitab bilang, katakan selagi ada waktu kita berbuat baik, buat baik. Hari ini belum bisa kelihatan. Besok sudah kelihatan. Bahkan Alkitab bilang kalau kamu tidak bosan berbuat baik, saat menuai kamu akan menuai terus. Kalau sempat bosan, sempat berhenti 1 tahun, nanti akan ada 1 tahun tidak nuai. Tidak nuai kesehatan, tidak nuai damai sejahtera, ya, tidak nuai hasil pekerjaan. Ini Alkitab, tidak bisa dibohong. Orang memutar firman Allah, silakan. Saya suka katakan, saya hamba Tuhan, saya tahu firman, saya harus kasih tahu yang benar. Mau terima, puji Tuhan. Nah diterima, bukan urusan saya. Itulah kira-kira saya. Sebab itu, peganglah firman Allah. Ada kebahagiaan bagi orang percaya. Ada berkat, ada pemeliharaan, ada tuntunan Tuhan bagi saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan akhiri ibadah ini. Kita mau nyanyi, benar Dia sungguh benar. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Dia sungguh benar.
Allah benar. Haleluya, amin. Ku sudah berdiri atasnya, ya ku tahu Tuhan ku benar. Sekali lagi, amin, puji Tuhan. Benar, Dia sungguh benar. Haleluya. Perjanjian Allah benar. Amin. Ku sudah berdiri atasnya, ya ku tahu Tuhan ku benar. Bapa Surgawi yang kami sembah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah menuntun, melayakkan kami beribadah kepada Tuhan, dengan Tuhan memberi kami kekuatan baru, kesehatan baru, nafas hidup baru Tuhan percayakan lagi kepada kami. Dan kami tatap sepanjang minggu ini dengan penuh keyakinan Roh Kudus tetap menolong, menyertai, menuntun kami dari kemenangan sampai kepada kemenangan. Bapa, diberkati kami semua yang sudah melayani Tuhan. Allah tilik, Allah memperhatikan kami sudah melayani Tuhan menurut bidang kami masing-masing. Tuhan memberkati kami dengan tubuh yang sehat, memberkati kami dengan hikmat, marifat yang daripada Tuhan, memberkati kami untuk tiap-tiap pekerjaan dan usaha kami. Tuhan berkati kami, bela dan sertai kami di sepanjang minggu berjalan ini lagi. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tolong Bapak Presiden, Wakil Presiden sampai pada tingkat pedesaan, dengan hikmat Tuhan, dengan marifat dari Tuhan, dengan dilengkapi tubuh yang sehat, tubuh yang mempunyai kekuatan dari Tuhan, membawa negara ini, memimpin negara ini. Kami benar-benar 100% terlepas dari virus ini. Ini terjadi karena Tuhan, bukan karena dokter, bukan karena ada obat-obat. Semua karena Tuhan yang membebaskan kami, dan kami percaya kami akan segera terbebas dengan ancaman virus-virus ini. Tuhan mampukan pemerintah kami, lindungi dan bela mereka, perekonomian kami Tuhan. Kami ingin menata kembali dengan pertolongan Tuhan. Ketika Tuhan bersama dengan kami, kami pasti mengerjakan perkara-perkara yang ajaib. Hamba-Mu berdoa bagi seluruh umat Tuhan yang Tuhan percayakan kepada hamba-Mu gembalakan. Tuhan tilik, Tuhan tahu siapa dan dimanapun mereka berada. Bela, sertai mereka, tuntun mereka. Jauhkan dari segala bentuk mara bahaya, malapetaka, dan roh-roh kecelakaan. Jauhkan dari segala sakit penyakit dan wabah-wabah penyakit. Bahkan pekerjaan iblis dalam bentuk apapun yang mau mencoba mengganggunya. Kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa. Umat-Mu dibela, umat-Mu disertai oleh Tuhan. Sebab itu Engkau tilik dan memberkati umat-Mu yang tetap setia, yang tetap berharap dan mengimani Tuhan dalam perjalanan hidup mereka. Tuhan, berkati umat-umat-Mu yang selalu siap menunaikan tugas pelayanan ketika Allah izinkan. Allah berkati. Berkati umat-umat-Mu yang sudah berkorban dan yang suka berkorban. Allah tilik karena janji firman Allah, ya dan amin. Bapa memberkati umat-Mu yang sudah mengembalikan milik Tuhan. Firman mengajar kami,
ketika kami taat dan setia dan jujur, Tuhan punya, milik kami adalah milik kami. Allah berjanji membukakan pintu berkat untuk kami semua. Sebab itu hamba berdoa, tepati janji firman-Mu, karena Allah tidak pernah berdusta dengan janji firman Tuhan. Kami memasuki minggu ini dengan satu keyakinan, Roh Kudus tetap bersama kami. Dan bela semua kaum keluarga kami, famili kami, orang-orang tua kami, kakak beradik kami, anak-anak kami, dimanapun mereka berada, sebagaimana Allah sudah melindungi dan memberkati kami, hal yang sama Tuhan buat lagi untuk seluruh kaum keluarga kami. Kami akhiri dengan penuh ucapan syukur, terima berkat Allah dan satu keyakinan, Roh Kudus tetap bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan jemaat Tuhan, terimalah berkat rahmat yang daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus tetap menyertai, menolong, menuntun, membimbing hari ini, besok, dan seterusnya, dari kemenangan menuju pada kemenangan. Berkat yang pernah Tuhan beri kepada Abraham, kepada Ishak dan Yakub Bapa, berikanlah itu juga buat kami semua. Kami terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Hadapi hari ini dengan iman. Tuhan beserta dengan kita semua. Haleluya. Puji Tuhan.